Pernah lihat kode cheat ini? Kalau belum, kode cheat ini adalah pencetus dari banyaknya kode cheat yang mungkin kalian tahu, mulai dari cheat di GTA San Andreas, Bully, hingga game balap sepeda downhill. Semuanya bermula dari kombinasi simple tombol di atas. Tapi tahukah kalian bahwa cheat yang simple ini atau bisa disebut Konami Code awalnya tercipta dari sebuah kecelakaan yang terjadi di tahun 1985? Konami Code diciptakan oleh seorang developer bernama Kazuhisa Hashimoto. Semua berawal pada tahun 1985. Saat itu Hashimoto adalah bagian dari tim kecil yang bekerja untuk memporting game arcade Gradius ke Nintendo Entertainment System atau NES. Gradius adalah game yang cukup sulit. Sebagai game side-scrolling shooter yang brutal, Gradius menuntut ketelitian dan refleks yang cepat. Tugas Kazuhisa Hashimoto di tim ini adalah memeriksa bug yang ada di game Gradius. Hal ini menjadi masalah besar karena Kazuhisa Hashimoto kesulitan untuk menamatkan game ini. Akhirnya untuk menyelesaikan tugasnya memeriksa bug, Hashimoto menciptakan cheat yang memberikan power up hanya dengan beberapa kombinasi tombol. Tak disangka kode sederhana ini bukan hanya menyelamatkan pekerjaannya, tetapi juga meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah game. Setelah pertama kali muncul di Gradius untuk NES pada tahun 1986, Konami Code sebenarnya hanya dikenal oleh segelintir orang. Pada awalnya, kode ini hanyalah alat bantu untuk para developer. Namun, 2 tahun kemudian, pada tahun 1988, kode ini benar-benar meledak di kalangan gamer ketika digunakan di salah satu game run and gun legendaris Contra. Contra dikenal sebagai salah satu game yang sangat sulit. Dengan hanya 3 nyawa untuk menyelesaikan level yang penuh musuh dan jebakan, pemain membutuhkan refleks yang luar biasa untuk bertahan. Namun semuanya berubah saat Konami Code ditemukan. Dengan memasukkan kode ini di main menu, pemain bisa meningkatkan jumlah nyawa dari 3 menjadi 30. Tambahan nyawa ini bukan hanya membuat Contra lebih mudah bagi pemula, tetapi juga memberikan ruang bagi gamer untuk menikmati setiap aspek game tanpa harus frustrasi karena kalah berulang kali. Kode ini kemudian dikenal luas sebagai Contra Code atau 30 Lives Code dan mulai dianggap sebagai senjata rahasia yang hampir digunakan oleh semua penggemar Contra. Namun bagaimana kode ini bisa tersebar luas? Salah satu faktor utamanya adalah publikasi di edisi perdana majalah Nintendo Power pada musim panas tahun 1988. Pada halaman Classified Information, majalah ini membocorkan kode tersebut dengan menuliskan kode ini akan memberi Anda semua bantuan yang Anda butuhkan untuk mengalahkan alien. Tak lama kemudian, Konami Code menjadi perbincangan hangat di kalangan gamer baik di rumah, sekolah, maupun komunitas arcade. Setelah sukses besar di Gradius dan Contra, Konami Code mulai menjadi fitur yang sering muncul di berbagai game lainnya, baik dari Konami maupun dari developer lain. Namun yang membuat kode ini menarik adalah bagaimana penggunaannya diadaptasi dengan cara yang unik di setiap game. Di game Teenage Mutant Ninja Turtles untuk NES, memasukkan Konami Code di main menu akan memberi pemain 2 continue tambahan. Hal ini menjadi bantuan besar mengingat game ini dikenal cukup sulit. Dengan tambahan continue, pemain memiliki kesempatan lebih banyak untuk menghadapi Shredder dan menyelamatkan New York City dari ancaman Foot Clan. Kemudian ada Tengen Tetris, salah satu versi Tetris yang dirilis untuk NES. Jika pemain memasukkan Konami Code, mereka akan langsung mendapatkan Tetromino panjang, bentuk paling diidamkan dalam game Tetris. Di Castlevania Bloodlines untuk Sega Genesis, kode ini membawa tantangan baru. Alih-alih memberikan keuntungan instan, Konami Code justru membuka Expert Mode, sebuah tingkat kesulitan yang biasanya hanya dapat diakses setelah menyelesaikan game. Hal ini menunjukkan bahwa kode ini tidak selalu mempermudah, tetapi juga bisa menjadi cara untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih menantang bagi para expert. Namun, tak semua game menggunakan kode ini secara serius. Di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, kode ini digunakan sebagai momen humor. Jika pemain mencoba memasukkan Konami Code, Snake akan langsung memprotes dengan suara khasnya. Sebuah kejutan lucu yang mengingatkan pemain bahwa mereka tidak bisa selalu mengandalkan kode ini untuk menyelesaikan misi. Konami Code tidak hanya terkenal di dunia game, tetapi juga telah melampaui batasnya dan menjadi bagian dari budaya pop global.
Referensinya muncul di berbagai media, mulai dari acara TV, film, hingga situs web terkenal. Di dunia hiburan, Konami Code telah digunakan sebagai lelucon dan penghormatan dalam beberapa acara TV dan film. Salah satu contohnya adalah dalam film Wreck-It Ralph. Konami Code memainkan peran penting sebagai bagian dari cerita, membuktikan bahwa bahkan film animasi tentang game tidak bisa mengabaikan keberadaan simbol legendaris ini. Popularitas kode ini juga merambah ke dunia digital melalui Easter egg yang disembunyikan di berbagai situs web. Salah satunya adalah Facebook. Dulu jika kalian memasukkan kode ini, kalian akan melihat efek lens flare di layar halaman Facebook. Konami Code telah berkembang dari cheat code sederhana menjadi ikon budaya pop global. Kombinasi tombol yang mudah diingat membuatnya terus melekat di hati para gamer. Kode ini tidak hanya memberikan keuntungan di game, tetapi juga menyisipkan humor sebagai pesan iseng atau respon lucu. Namun, kehadiran Konami Code tidak hanya berhenti di layar game. Kode ini bahkan menjadi salah satu pertanyaan dalam acara kuis terkenal Who Wants to Be a Millionaire. Dalam sebuah episode, peserta harus menjawab tentang sejarah kode ini, tetapi sayangnya ia tidak mengetahui jawabannya. Kesalahan itu membuat peserta kehilangan $7.000. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Konami Code bukan hanya alat bantu bermain, tetapi juga elemen budaya yang membawa cerita unik dan bahkan sedikit ironi. Baik itu digunakan untuk membantu pemain, menghibur mereka dengan lelucon, atau bahkan menjadi bagian dari acara televisi besar, Konami Code terus memperluas dampaknya di luar game dan masuk ke berbagai aspek kehidupan modern. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu bagaimana Virtual Boy gagal di tahun 1995, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar dan sampai jumpa beberapa saat lagi.